Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Saifuddin selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang sudah memberikan waktu buat kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Muhammad Ngelmutakin, saya sendiri dengan NIM 179, dan yang kedua Winarno dengan NIM 198. Kami di sini ingin memaparkan tentang membangun sistem informasi. Yang pertama itu sistem sebagai perubahan organisasi yang berencana. Yang pertama, mengembangkan sistem dan perubahan organisasi. 4 jenis perubahan organisasi struktur yang diumumkan oleh teknologi informasi itu yang satu, otomatisasi adalah bentuk paling umum dari perubahan organisasi yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Yang kedua, rasionalisasi adalah bentuk perubahan organisasi yang lebih mendalam yang langsung mengikuti otomatisasi awal. Yang ketiga, perancangan ulang proses bisnis adalah bentuk perubahan organisasi yang lebih kuat melalui proses-proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Yang keempat, pergeseran paradigma adalah perubahan bisnis yang lebih radikal. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran untuk sifat dan bisnis, mendefinisikan model bisnis baru, dan sering mengubah sifat perusahaan saat ini. Yang kedua, desain ulang proses bisnis. Perusahaan menjalankan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi proses perubahan. Salah satu kebutuhan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh perusahaan adalah tidak memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk memperbaiki proses bisnis, namun memahami proses bisnis apa yang perlu dilakukan perbaikan. Yang kedua adalah menganalisis proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urusan aktivitas. Tim perancang proses mengidentifikasikan langkah-langkah berlebihan, tugas padat kertas, kemacetan, dan inefisiensi lainnya. Selanjutnya, merancang proses. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim perancang proses akan mencoba memperbaiki prosesnya dengan merancang yang baru. Proses to be yang baru disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk perbandingan dengan proses. Yang ketiga, melaksanakan proses baru. Begitupun proses baru telah dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, maka harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan peraturan kerja yang baru. Sistem informasi baru atau penyempurnaan sistem yang ada mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang dirancang ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Seiring bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah ditemukan dan diatasi. Karyawan yang bekerja dengan proses tersebut dapat merekomendasikan perbaikan. Yang terakhir adalah pengukuran terus-menerus. Begitu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu dilakukannya pengukuran secara terus-menerus. Karena apa? Karena proses dapat memburuk seiring berjalannya waktu karena karyawan kembali menggunakan metode lama, atau mungkin kehilangan keefektifannya jika bisnis mengalami perubahan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tinjauan umum pembangunan sistem. Untuk yang pertama di sini ada analisis sistem. Nah, analisis sistem adalah analisis masalah yang coba diatasi oleh sebuah perusahaan dengan sistem informasi ini. Ini terdiri dari mendefinisikan masalah, kemudian mengidentifikasi penyebabnya, kemudian menentukan solusinya,
dan mengidentifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Kemudian yang kedua, menetapkan persyaratan informasi. Tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah menentukan persyaratan informasi spesifik yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang dipilih. Kemudian yang ketiga di sini ada perancangan sistem. Nah, perancangan sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model untuk sistem tersebut. Kemudian yang keempat, melengkapi proses pengembangan sistem. Nah, di sini ada pemrograman, terus kemudian pengujian, kemudian ada produksi pemeliharaan. Kemudian yang kelima, pemodelan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur dan berorientasi objek. Selanjutnya, pendekatan alternatif sistem bangunan. Nah, untuk yang pertama di sini ada siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem tradisional adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Kemudian yang kedua ada prototip. Prototip ini terdiri dari membangun sistem eksperimen dengan cepat dan murah agar pengguna akhir bisa mengevaluasi. Yang ketiga yaitu pengembangan pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Kemudian yang terakhir, paket aplikasi perangkat lunak dan outsourcing. Selanjutnya, pembangunan aplikasi untuk perusahaan digital. Nah, untuk yang pertama ada Rapid Application Development atau RAD. Nah, istilah Rapid Application Development atau RAD digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Nah, di sini manfaat pengembangan berorientasi objek untuk membangun sistem yang dapat merespon lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Yang ketiga yaitu layanan web dan service oriented computing. Selain mendukung integrasi sistem internal dan eksternal, layanan web dapat digunakan sebagai alat untuk membangun aplikasi sistem informasi baru atau meningkatkan sistem yang ada. Kemudian yang keempat, pengembangan aplikasi mobile. Dalam pengembangan aplikasi mobile, aplikasi untuk platform mobile sangat berbeda dengan pengembangan PC dan layar mereka yang jauh lebih besar. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penyajian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.